Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan daripada pembacaan kitab Ayyuhal Walad, yang mana kitab Ayyuhal Walad ini adalah nasihat daripada Imam Ghazali kepada salah satu murid beliau, dan juga sekaligus kitab Ayyuhal Walad ini adalah nasihat Imam Ghazali kepada kita semuanya. Kita telah sampai kepada nasihat beliau, Ayyuhal Walad, wahai anak, lau kana al-ilmul mujarradu kafian laka, seandainya ilmu saja tanpa ada amal itu kafian laka, sudah mencukupimu, wala tahtaju ila amalin, dan kamu tidak butuh kepada amal, siwahu, selain butuh hanya kepada ilmu saja, hanya sibuk belajar saja tanpa ada wujud amalnya, hanya senangnya sibuk menghafal pelajaran ini, pelajaran itu, menghafalkan hadis ini, menghafalkan Al-Quran, dan seterusnya, hanya ilmu otak saja tanpa wujud amal. Kata Imam Ghazali, jika demikian, lakana nida'ullahi ta'ala, niscaya seruan Allah subhanahu wa ta'ala, hal min sa'ilin, adakah orang yang meminta, hal min mustaghfirin, adakah orang yang memohon ampun, hal min ta'ibin, adakah orang yang kembali, adakah orang yang kembali, ingin kembali kepada Allah, ingin tobat. Niscaya jika ilmu saja sudah cukup tanpa butuh dengan amal, maka suruhan Allah SWT itu dha'ian bila faidatin, itu adalah sia-sia tanpa ada faedahnya. Kalau saja ilmu tanpa amal itu sudah cukup, ngapain ada suruhan Allah SWT? Adakah orang yang meminta? Niscaya aku akan memberikan kepadanya. Adakah orang yang memohon ampun? Niscaya aku akan mengampuni. Adakah orang yang bertobat? Niscaya aku akan terima tobatnya. Nah, kalau saja ilmu saja tanpa amal itu sudah cukup, niscaya seruan Allah ini sia-sia. Nah, kalau saja ilmu tanpa amal itu sudah cukup, ngapain ada perintah-perintah Allah SWT? Kenapa ada Allah SWT perintahkan sholat, perintahkan puasa, perintahkan zakat, sedekah, dan yang lainnya? Maka kalau benar-benar ilmu saja tanpa amal itu sudah cukup, maka menjadi sia-sialah perintah-perintah Allah SWT. Oleh karenanya ilmu saja tidak cukup, akan tapi harus dilanjutkan dengan amal. Ruwiya, diceritakan, anna jama'atan minas sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in, diriwayatkan bahasanya sekelompok jamaah daripada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, semoga keridhaan Allah tercurah kepada mereka semuanya. Mereka ini zakaru Abdullah ibna Umar. Mereka menyebut-nyebut Abdullah bin Umar, yaitu putranya Umar bin Khattab, inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyebutkan Abdullah bin Umar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ini bersabda,
Ni'mar rajul, sebaik-baik seorang adalah Abdullah bin Umar. Karena Abdullah bin Umar ini luar biasa dari keilmuannya, mengikuti sunnahnya Nabi, ibadahnya ini luar biasa. Akan tetapi kekurangannya ini satu, dia ini kalau malam jarang bangun malam dia ini. Jadi tidur terus sampai subuh. Maka Nabi SAW beliau bersabda, ni'mar rajul huwa, sebaik-baik seorang ini adalah Abdullah bin Umar. Lau kana yusalli billaili, seandainya dia sholat pada malam hari. Jadi ketika hadis ini sampai kepada beliau, maka Abdullah bin Umar ini tidak pernah meninggalkan sholat malam sampai akhir hayatnya. Itulah Abdullah bin Umar. Dan keutamaan bangun malam ini luar biasa, banyak sekali. Nabi SAW beliau bersabda, afdalus shalah ba'dal maktubah sholatul lail. Paling utamanya sholat setelah sholat 5 waktu itu adalah sholat malam. Di dalam hadis yang lainnya Nabi SAW beliau juga bersabda, alaikum biqiyamil lail, hendaknya kalian bangun malam. Fa innahu da'bus salihin qablakum, karena sesungguhnya bangun malam, melakukan ibadah pada malam hari, itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dan sholat malam itu adalah maqrabatun lakum ila rabbikum, sesuatu yang mendekatkan kalian kepada Tuhan kalian. Wa maghfaratun lis-sayyi'at, sholat malam juga sesuatu yang menghapuskan daripada keburukan-keburukan. Wa manhatun 'anil itsmi, dan sholat malam juga adalah sesuatu yang mencegah daripada dosa. Wa matradatun lidda' 'anil jasad, dan sholat malam juga sesuatu yang menolak penyakit daripada jasad kita. Oleh karenanya banyak sekali keutamaan sholat malam. Karena banyaknya keutamaan sholat malam, Nabi menganjurkan alaikum bi qiyamil lail, hendaknya kalian sholat malam. Dalam hadis yang lainnya juga dikatakan, rak'ataini fi jawfil lail kanzun min kunuzil jannah. 2 rakaat yang dilakukan oleh seorang hamba di tengah malam itu adalah harta simpanan yang berharga daripada harta-harta simpanan yang ada di surga. Jadi banyak sekali harta simpanan yang ada di surga. Kalau emas permata itu biasa, itu batu batanya, pasirnya saja dari itu. Akan tapi yang berharga di surga ini bukan emas permata itu, bukan. Akan tapi di antara harta simpanan yang berharga yang ada di surga adalah rak'ataini fi jawfil lail, yaitu 2 rakaat yang dilakukan di tengah malam. Oleh karenanya hendaknya kita suka dengan bangun malam. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW beliau juga bersabda, yuhsyarun nas fi sa'idin wahidin. Yuhsyarun nas, manusia ini akan dikumpulkan fi sa'idin wahidin, di satu tanah lapang. Fayunadi munadin, kemudian ada orang yang berseru, ainal ladzi kanat tatajafa junubuhum anil madaji. Siapa orang-orang, di mana orang-orang yang mana lambung-lambung mereka jauh daripada tempat-tempat tidur mereka? Maksudnya adalah bangun malam. Fayakumun, maka mereka yang disuruh tadi akan bangkit, bangun. Wahum, sedangkan mereka itu qalilun, jumlahnya adalah sedikit.
fayadkhulunal jannata bighairi hisab, kemudian mereka masuk surga tanpa hisab. Jadi nanti ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, sebelum dihisab akan dikumandangkan ada pengumuman yang mengumumkan bahwasanya mana orang-orang yang kalau malam mereka menjauhkan diri dari tempat tidurnya untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT. Ternyata yang bangun malam dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu cuma sedikit. Kemudian setelah itu mereka diperintahkan oleh Allah SWT masuk surga tanpa hisab. Oleh karenanya, alaikum bi qiyamil lail, hendaknya kalian bangun malam. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, dan Nabi SAW beliau bersabda, li rajulin min ashabihi, kepada salah seorang daripada sahabat beliau, kata Nabi, ya fulan, wahai fulan, la tuksirin nauma billail, jangan kamu memperbanyak tidur pada malam hari. Fa inna kathratan naumi billail, karena sesungguhnya banyak tidur pada malam hari itu tada'u sahibahu faqiran yaumal qiyamah. Banyak tidur pada malam hari itu akan menyebabkan pelakunya menjadi fakir pada hari kiamat. Jadi kata Nabi kepada salah seorang sahabatnya, beliau bersabda, jangan kalian banyak tidur, jangan kamu banyak tidur pada malam hari. Karena sesungguhnya banyak tidur pada malam hari akan menyebabkan kamu menjadi fakir pada hari kiamat. Karena besok itu semua orang yang masuk surga itu semua orang itu masuk surga dengan rahmat Allah SWT. Akan tetapi tingkatan surga itu dibagi-bagi sesuai dengan amalnya. Nah, termasuk orang-orang fakir ahli surga, fuqara'u min ahlil jannah, orang-orang fakir ahli surga itu adalah orang yang banyak tidur pada malam hari. Gambarannya seperti ini. Kira-kira kalau kita dikasih sepeda bekas, sudah buruk bekas, kemudian yang lainnya diberi motor mewah-mewah dan motor baru-baru, kira-kira kepengen apa enggak kita ini? Pasti kepengen. Nah, begitulah gambaran surga. Meskipun kita ini sudah masuk surga, akan tetapi ketika kita melihat ahli surga yang lainnya mendapatkan nikmat yang lebih daripada kita, maka kita akan menyesal. Oleh karenanya, jangan banyak tidur malam. Karena orang yang melarat di hari kiamat nanti, di akhirat nanti adalah orang yang banyak tidur. Oleh karenanya, dengan membaca nasihat-nasihat Imam Ghazali ini, hendaknya kita ini merenung sejenak. Banyak sekali kebaikan yang telah kita ketahui. Alangkah banyak sekali ilmu yang kita telah ketahui, ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Akan tapi sudahkah kita amalkan itu semua? Sudahkah kita amalkan itu semua? Itu semua sudah kita ketahui, tinggal kita amalkan saja. Jangan sampai kita ini menyesal, akan tetapi penyesalan ketika itu sudah tidak ada gunanya sama sekali. Yaitu ketika ajal menjemput kita. Ketika itu kita akan menyesal, kita pengen beramal ini dan itu, pengen beramal ini dan itu, akan tapi sudah penyesalan ketika itu tidak ada gunanya sama sekali. Oleh karenanya,
ilmu saja tidak cukup, pengetahuan saja tidak cukup, kecuali harus dibarengi dengan amal. Nah, mungkin ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ini menjadi renungan bagi kita semuanya dan semoga bermanfaat. Banyak kekurangannya karena keterbatasan saya. Saya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.